Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa idda'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lagina an kasratil aradi walakinna ginan nafsi. Al hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Bapak Ibu jamaah salat subuh mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang insyaallah diberkahi Allah, majelis yang insyaallah para malaikatnya Allah mendoakan kita semuanya. Semoga setiap langkahnya ke tempat ini dosa-dosa kita berguguran. Semoga dengan kita kumpul di majelis ini Allah turunkan rahmatnya, turunkan sakinahnya kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Bukan hanya Ramadan, tetapi bisa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa semoga ibadah saum kita yang telah kita laksanakan dan juga ibadah yang lainnya semoga Allah terima sebagai amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bin saya suarana tertarik ya. Konser wae jadi kieu ya. Lagi kurang fit ya, suaranya serak ya. Mohon maaf ya. Apalagi suruh ngimaman, maka saya tadi disuruh ngiman dengan yang lain. Jadi sebelumnya mohon maaf ya apabila suaranya biasanya maksimal, sekarang kurang maksimal. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengumuman, insyaallah Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal, insyaallah. Nyaw. Wah, pas ya aja insyaallah ya. Pada kesempatan kali ini insyaallah tema yang diambil adalah Ramadan bulan syukur. Biasa Ramadan bulan saum, Ramadan bulan sabar, Ramadan bulan takwa, Ramadan bulan Quran. Sekarang temanya Ramadan bulan syukur. Nah, di Ramadan kudu loba syukuran, harus ya. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu
ngupingkeun pangaosan bari nyarane syukur tah. Ya. Dan nu sanes mah ngupingkeun pangaosan teh bari sare. Kanitip abdi ge nyaranena tong bari sare. Ya. Biasana dengan panyarandean teh amih gampang nyerep ngan lain nyerep ilmu tapi nyerep kagigir ya. Kenapa kita harus banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita pada tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah saum dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan ini bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin. Kenapa sangat dinantikan? Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh magfirah, penuh rahmat, penuh pahala. Jadi kita harus syukur kepada Allah masih diberikan panjang usia, masih diberikan sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah saum ya, bertemu dengan bulan Ramadan. Emang aya nu teu bertemu dengan bulan Ramadan? Banyak ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sebelum Ramadan Allah panggil. Ya. Ini dipanggilnya bukan panggil suruh sholat, maut gitu. Ya. Maka kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan di bulan Ramadan ini dengan banyak amaliyah. Ya. Karena ternyata banyak dari manusia yang melupakan terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Kalaukah kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan, itu sangat banyak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah tidak akan pernah terhitung. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat. Seandainya air yang ada di lautan itu menjadi tinta dan tumbuh-tumbuhannya menjadi penanya untuk mencatat setiap nikmat yang telah Allah berikan, maka tidak akan pernah terhitung. Namun kata Allah, qalilan min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Sedikit ternyata yang syukur kepada Allah. Karena apa? Karena menganggap bahwa yang disebut rezeki itu berbentuknya fulus, uang. Padahal nikmat yang telah Allah berikan itu banyak. Termasuk nikmat bisa taat kepada Allah, nikmat bisa datang ke masjid, ini adalah nikmat. Yang sering kita lupakan dan sering kita lakukan adalah nikmat berkedip. Berkedip enak tidak? Enak. Kalau gak percaya nikmatnya berkedip, coba Bapak Ibu molotot. 5 menit lah. Ya. Boro-boro 5 menit, 2 menit geus peurih. Itu bertanda nikmat yang Allah berikan. Nikmat naon deui? Nikmat bisa merapatkan mata, nikmat. Dalam mun teu rapat mata mah moal tidur. Aya nu tidurna bari molotot aya? Aya? Teu aya. Tidur mah bari merem. Ya. Mantakna tidur masuk sareupna. Nah, nyempas sareup, ya tidur, ya. Nikmat yang telah Allah berikan. Ya. Oleh karenanya di dalam Quran surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita. Fa bi ayyi ala rabbikuma
tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Allah ulang sampai 31 kali. Ini menandakan banyak dari hamba-hamba Allah yang mendustakan nikmat. Selalu bilangnya belum dikasih nikmat. Komo lagi gak punya uang, teboga duit, ya Allah, can mere duit, ya Allah, ya kumaha. Padahal kita lupa dengan nikmat-nikmat yang lain banyak. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam Bukhari wal Muslim, sahih hadisnya. Laisa lagina an kasratil aradi walakinna ginnan nafsi. Laisa lagina an kasratil aradi. Kekayaan yang hakiki itu bukanlah dengan banyaknya harta. Walakinna ginnan nafsi. Namun yang disebut dengan kekayaan yang hakiki itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Maka yang disebut dengan al-ghina di sini adalah orang yang merasa cukup. Jadi kalau ada orang yang masih merasa kekurangan, dia banyak kendaraannya, dia banyak rumahnya, dia banyak kebunnya, dia banyak istrinya, Pak. Istrinya besoklah. Tetapi sukanya mengambil hak orang lain, tukang korupsi, tukang nipu, tukang zalim kepada orang lain, maka itu hakikatnya orang miskin. Jadi orang miskin itu dia tidak pernah merasa cukup dan tidak merasa puas dengan nikmat yang telah Allah berikan. Makanya orang-orang yang mentalnya kaya, berapapun yang diberikan oleh Allah, dia pandai bersyukur. Karena kemuliaan itu bukan dilihat dari harta benda, dari jabatan. Harta suatu saat ditinggalkan, jabatan bakal lengser, urun. Ya. Tak rame ayeuna ya. Hari ini ada aksi mahasiswa, ya. Kita doakan semoga selamat ya. Dimulai oleh Allah ya. Ingin menunjukkan bahwa kebenaran itu benar, yang salah itu salah. Semoga Allah melindungi dan memberikan negeri ini negeri yang dirahmati Allah, diridhoi oleh Allah. Yang berbuat kerusakan, yang berbuat fasik segera Allah lenyapkan. Sing eueuh itu ya. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada 5 tanda dari orang yang syukur. Sabaraha hiji? 5 tanda dari orang yang bersyukur. Yang pertama, orang yang syukur tidak pernah merasa memiliki. Ya. Tetapi hanya merasa tertipi. Orang yang syukur itu begitu. Merasa semuanya itu bukan miliknya. Yang ada di dalam dirinya, termasuk dirinya, itu semua adalah milik Allah. Maka dia kembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan dia kepada Allah. Karena dia pun asalnya dari Allah. Maka dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, dengan kegagahannya, dia tidak dijadikan sombong. Ya. Dan dia dengan semua itu, ya, dengan apa aja yang melekat di dalam dirinya, dia tidak pernah merasa memiliki. Maka apa yang disampaikan guru kita Agim ya dalam hal ini menyampaikan bahwa ketika kita berkenaan dengan apa yang kita miliki ya,
maka rumusnya seperti tukang parkir. Bagaimana rumus tukang parkir? Meskipun banyak motor, mobil datang kepadanya, dia tidak pernah merasa sombong. Karena tidak memilikinya. Karena merasa tertipu. Ya. Itulah hakikat dari orang-orang yang merasa memiliki, tidak merasa memiliki tapi hanya tertitipi. Sehingga nikmat yang telah Allah berikan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bukan sebaliknya. Artinya ketika dia dititipi harta, maka hartanya bernilai ibadah karena dilakukan untuk ibadah. Ketika diberikan jasadnya dengan jasad yang kuat, dia gunakan jasadnya untuk beribadah. Makanya jasad yang kita miliki ini yuk kita gunakan dalam taat kepada Allah. Jangan sampai kita hanya datang ke masjid itu mun Ramadan wungkul. Ya. Makanya bulan Ramadan menjadi barometer. Ya. Ketika ada orang yang jadi baik di bulan Ramadan, ya itu biasa. Ya. Ketika ada orang lebih baik di bulan Ramadan, itu luar biasa. Jadi bagi kita adalah bagaimana lebih baik di bulan Ramadan. Nah ketika ada orang di Ramadan, tara puasa, tara sholat, ya, maka bagaimana di bulan-bulan yang lainnya, boro-boro ingat karena sholat, boro-boro ingat karena puasa. Berarti dia lebih jauh dari Allah. Maka lihat, ketika kita ingin lihat saudara-saudara kita, bagaimana dia tertarik dengan Ramadan, lihat, soka masjid, tara. Soka majelis ilmu, tara. Ya. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan di masjid ini ya, sebagai ajang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Hanya sering menjadi sebuah alasan beberapa masjid ketika menyelenggarakan sebuah kegiatan yang di situ ada pembinaan umat, yang di situ ada majelis ilmu, ya, saling nasihat menasihati, takut tidak ada rezekinya. Ya. Jadi permasalahan klasik daya dana gitu. Ibu ngayakan kegiatannya teu aya dana. Nya mau aya dana lamun dicepang ku DKM mungkul mah lieur ku sorangan mah ya. Maka di sini yang terpenting adalah bagaimana mindset kita ya. Untuk sama-sama punya satu tujuan untuk memakmurkan masjid. Dan banyak yang luar biasa. Saya yakin kalau kita membela agama Allah, kalau kita membela apalagi ini adalah bumi Allah, masjid Allah, maka Allah yang akan mengasihi rezekinya. Yang jelas ada yang kita lakukan ya. Ya, jadi jangan takut ya. Makanya beberapa masjid, kalau Bapak Ibu pernah ke masjid di Bandung, ada namanya Masjid Transit Kota Bandung. Tahu Pak? Di mana? Di Bandung benar sih Bapak. Adanya di jalan stasiun Pak. Nah, kalau Bapak pernah ke sana di jalan stasiun, Stasiun Timur nomor 20 kalau nggak salah ya. Jalan stasiun. Ada Masjid Transit, masjidnya bagusan dia tuh mah tingkat tuh ya. Itu mah gitu. Mun aya podcast, ya podcast itu di teras Pak. Udah sempit masjidnya ya. Tapi luar biasa Pak. Kemarin sebelum Ramadan ya. Bulan Ramadan saya nggak tahu ya. Mungkin lebih luar biasa lagi ya. Itu setiap hari menyediakan makan gratis untuk yang mau makan. Dana nati mana? Justru dia bingung dana nati mana. Pertamanya min. Ya. Pertama dia melaksanakan min 75 ribuan katanya. Oh, juga gedenya 75 ribu minnya teh. Ya.
Alhamdulillah dihandle ku panitia ge lancar 75.000 mah ya. Dan ke sini jadi surplus. Bahkan siapa saja yang membutuhkan air kan banyak pedagang Pak. Mangga ek ibak, mangga rek bobo, mangga ngan waktu sholat udang gitu. Jadi tempat transit siapapun yang nggak punya uang untuk tidur di masjid dia tidur. Bahkan ada beberapa masjid yang menyiapkan itu apa? Fasilitas tempat tidur. Ya. Luar biasanya. Di dia bisi anu transit di luhur Pak. Di tol kali. Kayaknya kayak kereta cepatnya. Si anu loncat. Ya itu karena masih transit ya. Artinya apa? Ya, kita saling motivasi. Masjid begitu aja rezekina aya. Gitu. Komo iya masyarakatna di dia araya bari saroleh di dia jeung solehah. Ya. Gampang tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti kita di Ramadan ada kajian-kajian. Kita memudahkan dana sekian. Aduh, gara rampang ini insya Allah. Ya. Karena dia tahu ada semakanya tertitipi hartanya. Ya. Masjid ini titipan Allah, masjid ini titipan Allah. Yuk kita sama-sama makmurkan. Siapakah yang memakmurkan masjid ini? Kita semua bukan ketua DKM. Ketua DKM monggo mangahulang atau culang cileng. Ya udah kudu bulu. Perlu jamaah, perlu dukungan dari semuanya. Ya. Jadikanlah, jadi apa yang menyebabkan kita cuek dengan segala sesuatu? Karena kita tidak merasa memiliki. Ya ini. Maksudnya memiliki itu tanggung jawab sama-sama. Karena kita seorang muslim maka kita punya tanggung jawab bersama untuk memakmurkan masjid. Siapa? Siap insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Yang kedua, ciri dari orang yang syukur itu adalah tidak pernah iri dan sombong. Hati-hati ya, iri dan sombong. Kenapa iblis dikeluarkan dari surganya Allah? Karena aba wastakbar. Karena sombong dan takabur. Jadi kalau kita punya harta, punya jabatan apapun, jangan sombong dan takabur. Cok orang Sunda matong gede hulu. Non sabna mun gede hulu hese asup helm. Ya. Karena ketika kita menyombongkan diri, kesombongan itu bukan milik kita. Kesombongan itu milik Allah. Kita tidak pantas menyombongkan diri. Karena kita itu hamba makhluk yang lemah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai iri, apalagi sudah kebentuknya kehasut. Ya. Tidak senang melihat orang lain senang. Ada. Tidak senang melihat orang lain senang. Tapi senang melihat orang lain susah. Itu orang ide gitu. Jadi kalau ada orang tetangganya beli motor baru, motor gede alus. Ya, baru. Nu nyeri suku saha. Urang nyeri sukuna. Ya. Aneh. Batur di tingkat imana jadi lantai 2. Urang nu nyeri mastakana. Nah jeung di pikiran disyukuri. Orang lain yang beli kendaraan mobil. Urang nu jadi leungeunna tangana pararaga. Ya. Artinya apa? Kita berbaik sangkalah kepada saudara kita. Ketika mereka punya kendaraan, satu saat dia membantu saya ketika saya sedang sakit, sedang kurang sehat, insya Allah menolong dengan kendaraannya. Selalu berbaik sangka. Ya. Kenapa? Karena kenapa kita terjadi seueur penyakit, seueur masalah dalam hidup, karena kita sering iri dengki kepada orang lain. Maka ibu jeung tatangi tong silih jebean. Silih baeudan. Dalamun kita yang kitanya sakit,
kitanya meninggal, tetangga dulu yang datang duluan. Abi udah gaduh raka, gaduh rai, gaduh saudara, jara rauh. Tetep anu datang panggeulana datang. Padahal tetangga teh keheul ke urang, tetep datang. Ya. Makanya dengan tetangga, ya, jangan sampai ada tetangga yang satu dengan tetangga yang lain itu wawu, gak kenal satu sama lain. Insya Allah kenal semua ya. Enggak ulang ngarana si bapak tanya gitu. Di ayeuna makanya datang ke masjid itu jadi majelis silaturahim kita, ya. Silih sapa, ya. Bapak-bapak di mana? Oh, abdi mah di Tasik. Oh, sami abdi Tasikna di mana? Di Singaparna. Oh, sami abdi di Indihang. Oh, jauh kene. Ini kenaon selalu di Tasik gitu. Ya. Loma tuh, ya. Bapak-bapak di mana? Abi mah di Majalengka, abi geus sami di Kuningan. Oh, caketnya Kuningan jeung Majalengka, jauh. Ya lumayan we gitu. Saling kenal satu sama lain. Suatu ketika dari orang teh lebaran teh ini ke mana? Ka Cipatujah, ingat temennya di Singaparna, mampir ta Pak, aya gurame, sok Pak orang Singaparna Pak. Ya. Percaya abdi gitu, kalau galunggu Singaparna, aya mulang gurame Pak, alhamdulillah. Seur balong. Ya. Aya orang Tasik di dia ya, aya orang Singaparna ya, uang silaturahim we ke urang atuh. Itu ya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Orang-orang yang sombong dan takabur itulah golongan orang-orang kafir. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri dari tanda syukur itu tidak mudah sedih dan gelisah, ya. Atau mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka ngeluh. Dikbere hujan, ngeluh. Dikasih panas, ngeluh. Dikasih teboga duit, ngeluh. Dikasih boga duit, ento tara ibu tara ngeluh boga duit mah. Muntah boga duit ngeluh. Saya ingat ya, ada psikologis khusus untuk bapak-bapak. Bu, bapak-bapak tos subuh witi pengajian, tiba ada subuh di rumah. Biasanya muka HP atau muka selimut. Bu, ayo sih ibu. Muka HP, lamun ditanya, ya ibu geus geulis, sok ngajawab tara. Sok ngajawab, Bapak abi terus geulis sok ngajawab tara. Tuh tara Pak, atuh muji kas pamajikan teh ya. Bapak abi geus geulis ieu teh Cen. Gitu we wungkul. Pak ieu matching teu. Gitu we di muka HP deui ya. Mantak Bu inisiatif kemah, ibu selfie, kirim ke HP si bapak. Sahayu. Pemajikan orang. Kadang gelis gini pemajikan orang teh. Kudu kitu. Kamang men psikologi laki-laki mah kitu Bu. Gitu ngambek ibu. Si bapak menit merhatikeun ka abdi, memang lalaki mah kitu. Lamun ditanya, gitu. Sok ibu ngomong, bapak, tadi abdi teh kieu budak teh kieu. Kumaha tuh Pak? Sok we gitu. Gitu we wungkul bapak mah ya. Tapi bapak-bapak lamun geus papanggih jeung babaturanana, bari ngopi, bari udut teh, rame Pak. Oma urusan mancing, eta Pak. Atau urusan sasapedahan, isu ka mana urang atuh? Ngan ayeuna wungkulan teu teh ke Ramadan. Rame Pak, tapi mun jeung isina kitu. Ya. Pengalaman gitu ya. Jadi gitu we ngalih kape ya. Pak, ibu rek ka pasar, Jung. Aya artosna. Nah saku sugan tangan. Gitu. Tetep gitu we. Ya, gitu Pak. Itu laki-laki. Amun teu kitu lain laki-laki. Ya. Karena laki-laki itu sifatnya egois Pak. Betul Pak?
Laki-laki teh egois. Nah, kusap egoisan eta kade egoisnya jadi salah. Ya. Jangan sampai tidak peduli. Jadi lamun kita ingin suatu rumah tangga, ingin harmonis, tahu syaratnya Bu apa Bu? Kalau ingin harmonis harus gimana Bu? Ulul baduit. Belum tentu ulul baduit. Romantis Pak kupingkeun. Kan ngapejaan Bu bapak-bapak mah teu bisaeun romantis teh. Komo geus kolot mah teu bisaeun. Keur ngora mah masih kena bisa. Ayang. Panyanakeun kopi, duduk nyeuneuh kopi. Da geus kolot mah teh gitu. Manehna cokotkeun kopi. Gitu. Ya sudah. Ya. Kopi nguduk gitu. Nah ya. Keur babari nikah mah, keur babari nikah anyar kene nikah. Bageula mah da usum beca, aya kene beca di dieu. Be ngabeca duaan, aduh aya yang hitut euy kumaha ieu. Diempet-empet aya hitut di daerah kanyar kene nikah, bet talaunan. Noh, budak geus 2 geus 3. Teu yang hitut ke disegekeun saeutik ya. Bahkan ku nonton TV, Bu pernah teu Bu ku nonton TV yang bapana kieu? Duut gede, aya Bu? Pernah Bu? Ibu pernah teu? Sering geuning. Da baheula mah teu kitu ya. Nah itulah yang perubahan laki-laki. Ya, pokoknya mah teu ngeluh ya Bu. Ya, jangan mengeluh. Jadi bagaimana agar kita senantiasa ada komunikasi? Kenapa sekarang banyak perceraian di mana-mana? Ya. Di soreang pan yang ngantri 1000 pan rek cerai. Loba cek si bobat atuh gitu. Loba kamari rame. Tapi alhamdulillah loba ku pandemi teh loba anu ngalahirkeun ya. Cocok seperti pandemi tehnya. Kenapa satu permasalahanana? Karena miskomunikasi. Para komunikasi da eta ngabaretem wae ya. Mantaknya ketika ke rumah itu ajang kita Pak kerjaan kantor simpen heula. Yuk jeung anak-anak jeung keluarga. Urang mah yuk kantor dibawa terus gitu cepul teh. Kada bertemu wae ngolek kue laptop geus we di kantor gitu. Bener manyun ibu-ibu mah. Ya. Maka kita agar kita terjalin sebuah komunikasi dan tidak banyak perselisihan ya. Amis ibu tol bati ngeluh Pak. Maka tugas kita Bu adalah saling memahami. Saling apa? Saling memahami. Bukan saling menuntut. Menuntut ada hayang nuntut wae atuh. Merasa kurang, merasa lebih hayang nuntut. Maka tugas kita adalah saling memahami. Dan capek Pak hayang nuntut wae mah. Lamun nuntut teh dibere duit. Nuntut bari teu dibere nanaon ya. Jadi bagaimana hidup kita adalah saling memahami. Dengan istri saling memahami. Dengan anak saling memahami. Termasuk dengan tetangga. Kalau ada tetangga lewat nih, cek teh tengah liuk. Kurang teh ditanya, Kang kemana? Lumpang we terus. Tong sok suudon, sombong sana eta. Boleh jadi keur ngalewat teh memang keur budeg cerina teh. Ya, itu atawa rusuh. Mun rusuh hayang pangker kumaha? Yang ka WC rusuh kumaha? Moal inget di kanan kiri enggak blesat teh biasana teh, ya kan? Geus teu kuat. Makanya gitu ya. Biar kita tidak saling menuntut sehingga kita banyak berkeluh kesah satu sama lain, maka saling memahami. Gitu ya. Yang keberapa? Keempat. Abidu kita busawaraha. Kulo surting aming geus peura kieu nya eueuh cai jam ayeuna mah ya. Tipu ya. Yang keempat ya adalah bagaimana menjadi orang yang bersyukur itu cirinya
adalah selalu syukur alhamdulillah, mengucapkan syukur alhamdulillah dan selalu rajin dalam ibadah. Itu cirinya. Rajin dalam ibadah, taat terus dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, kekasih Allah, suamiku, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, mengapa engkau selalu ibadah lama sekali sampai kakimu bengkak? Jadi Rasulullah SAW itu saking rajinnya ibadah kepada Allah, sholatnya lama, zikirnya lama, luar biasa, ya. Sampai kakinya bengkak. Saya tanya, Bapak kunaon eta bengkak sampean? Asam urat. Tak eta asam urat, urang membedana teh. Ibunya, Rasulullah SAW karena rajin ibadah, bukan karena sakit. Kenapa? Bengkak lama, ya. Nah kita bengkak mika barareuh teh loba ting dahar, ya, loba ting diasupkeun jeroan ararasup, nya. Aya keneu resep jeroan di dia aya. Di Arab mah jeroan teh geus dipiceunan, di urang mah ditewak, aya usus dibersihan, aya anuk dibersihan. Nah, di pokoknya mah jeroan-jeroan teh dibersihan, pada disitulah banyak penyakit termasuk kolesterol, Pak. Mantak teu nyarankeun nu gaduh kolesterol, nu gaduh darah tinggi, ya, anu gaduh lambung, seueur kana jeroan. Ya. Kurang sehat, ya. Kurang sehat. Jadi makanan atuh daging we daging, daging. Da di batur mah geuning teu dituang jeroan teh, di urang we mararaha ning, khusus sakieu hargana. Naon dibabat segede mararaha coba teh, ya. Da di batur mah dipiceun, urang mah dipulungan. Ya, da karesep padahal tidak sehat, ya. Ieu asam urat, darah tinggi, kolesterol, secara penyakit aya. Ya. Berat karena ibadah loba ting tuang. Berat karena ibadah karena loba sakit, ya. Makanya hati-hati, ya. Kalau kita sahur biasa makan apa? Aya nu nasi, naon jeung naon Bu nasina tadi? Jeung mie. Nasi teh karbohidrat, mie teh karbohidrat. Naon dengan sanguna mie? Mie mah lain dengan sangu atuh, ya. Mie mah jangan ngawaregkeun, ya. Sami-sami sangu, ya. Sangu nu sehat, ya. Nu sehat. Ternyata dalam tubuh teh Bu, Pak, itu bisa mencerna mie instan saat ini itu 1 minggu, Pak. Menurut penelitian. Jadi tong tingkat seueur anak mie, ya. Saminggu tiasa mencerna mie. Nah, ini dilelelet teuing. Ternyata sekarang mie teh banyak pengawetnya. Pengawetnya di situ ya banyak macam-macamnya, ya. Jadi kali-kali we ngamie mah, yang mie rebus dinten. Sering ngamie ada, ya ada dulu di sana. Dia sampai maaf sako dengan mie instan. Sako dengan mie instan. Kemudian dia punya penyakit kena lambung, ya. Sako itu tiap hari mie terus, ya, sering kena mie-nya. Sampai maaf ginjalnya gagal dan beliau meninggal. Ya. Lebating kena mie. Saya tanya kenaon sih sampai begini. Saya dulu kena mie wae, cina gitu. Ya. Meskipun namanya usia mah urusan Allah, minimal kita menjaga diri, ya. Biar kuat ibadahnya, ya, teu gampang sakit-sakitan. Yuk kita sama-sama jaga fisik kita biar kita rajin ibadah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Makanannya yang sehat, termasuk kalau berbuka, nih ada rahasia berbuka. Sunnahnya itu minum air apa? Air putih. Air putih itu nu bening punya, lain nu putih susu.
nu bening, terus ngadoa, bismillah ngadoa, dahma doma'u, wabtalakal uluku, kemudian no, makan 3 kurma, itu sunahnya, 3 kurma. Abi mah tegaduh kurma, maka sunahnya silakan makan buah yang manis. Jadi sebenarnya buah yang manis ya, buah nu amis, buah nu amis aya. Sanes kolak. Jadi orang mah kolak salah. Jadi sebenarnya mah kalaupun ada buah-buahan orang mah di sop buah. Sebenarnya mah makanan tanpa gula sebenarnya mah gitu sunah nama. Jadi dalam kajiannya di situ adalah kurma atau buah-buahan. Nah ada di abi malin buah-buahan, bala-bala di abi mah jeung gehu. Itu bukan sunnah, wajib. Ya. Ya. Udah di mana-mana aya we eta teh gehu jeung bala-bala nya. Ya kurma ada bala-bala mah di kantongan tetep satampir ya. Bala-bala mah golengan aya wae. Sok cobian. Di dieu sami Pak? Sami di dieu teh. Wajib cenah cok orang Sunda lain cok agama ya. Itu. Padahal kalau boba teuing mah kalau kebanyakan mah kurang sehat Pak. Ya, gorengan itu kan digoreng. Ya, minyaknya minyak naon? Minyak goreng hese ayeuna minyak gorengna. Udah aya wae saya tanya. Minyak goreng teh mahal, ongko mahal tapi di masjid aya wae gorengan bala-bala ya. Minyak ada minyak sawit ya. Minyak sawit itu menurut ilmu kesehatan ya. Tapi ada Dokter Zedo Akbar nanti kalau lihat di IG-nya. Beliau pakar herbal, dokter tapi pakar herbal. Itu kurang bagus sawit itu buat tubuh ya. Karena mungkin 1 kali goreng mah bagus ya. Udah kesanahnya ada lemak jahatnya yang bisa menyebutkan kolesterol. Ari urang saya emut Pak. Wih ti dieu tangisi ibu-ibu ti dieu Pak. Abdi teh ka soreang. Udah geus lapar geus burit atuh geus magrib. Digoreng teh Pak lele teh. Aya ningali goreng minyak gorengna hideung Pak. Kumahanya itu nya terjadi gitu. Bari macet luar biasa. Bismillah we cabe teh. Pasrah. Terus kekerebekannya macet cabe teh ngicicing ka sisi. Digoreng ternyata memang nikmat Pak nu hideung eta teh Pak ya. Ya kan? Tapi penyakit itu. Jadi yang bagus mah minyak non Bu yang bagus. Kalau di kampung-kampung dulu ada namanya minyak kalapa, minyak keletik Pak. Eta teh ampasna bisa jang domba, jang lau. Terus aya naon, aya galeno, abi kan ti banyak Ciamis Pak. Aya galeno geuning. Jeung minyakna teh sehat, maka dibikin PCO Pak. PCO teh fungsinya hampir sama dengan minyak zaitun. Jadi minyak kelapa mah sehat Pak. Jadi ibu-ibu nanti mah masakna ku minyak naon Bu? Kelapa sanes sawit terus nama. Sawitna buat biodiesel Pak sebenarnya mah. Oh gitunya. Nah Aisyah kalimat tenan naon. Tapi teman berkali-kali ngagoreng ku minyak sawit terus mereka hidung ngomongnya. Aduh ya Allah. Di situ teh banyak panyawa teh eta kolesterol teh tidinya. Irang tehnya. Baik. Kenapa kita harus sehat? Agar kita ibadahnya rajin. Agar kita mudah dalam taat. Itunya gitu. Ya Allah sehatkan kami semua. Agar kami mudah dalam taat kepada Allah. Abang kami rajin beribadah. Termasuk ayat godaan deh. Ya godaan. Hati-hati ya. Godaan. Dalam beribadah. Orang untuk ke masjidnya berat. Ya, komo subuh. Jadi Bapak kalau ingin melihat keberhasilan sholat berjamaah di sebuah masjid, ningali we subuh Pak. Dan subuh mah arah rayanya. Ya jarang lah yang keluar kota subuh. Ya jarang, ada tapi jarang. Tinggal lamun subuh bagus banyak tuh, berarti berhasil tuh. Ya. Orang yang sadarnya lebih banyak maksudnya. Ya. Tapi mah subuh maghrib isya berarti memang tara ka masjid eta. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama para bapak-bapak,
Niatkan dari sekarang sebagai hasil tarbiyah di bulan Ramadan sing rajin ka masjid teh untang ukur DKM. Da abi ke DKM, naon DKM teh deket ka masjid. Deket ka masjid tapi tara ya. Ya, niatkan dalam hati nanti setelah Ramadan akan lebih rajin deui ka masjid. Ya, tidak usah disuruh-suruh. Ternyata lamun ka ahli ka masjid mah nikmat geuning. Ya. Minimal di masjid mah adem Pak. Ya, naon sababna? Di masjid itu turunnya rahmat, turunnya sakinah. Tahu sakinah? Naon sakinah? Saki oge ngeunah, bukan. Sakinah teh ketenangan. Pantak di mana-mana di masjid mah tenang. Mun teu percaya, ibu mun teu percaya di masjid tenang tingali bapak-bapak kerjumahan. Tenang. Ya, tenang ya. Kerjumahan mah tenang. Saking nikmat berarti pang nikmat nasare kerjumahan. Da jumah mah sarare wae gini. Mantak abdi mah mun khotiban Pak taralami. Lami gede sarare atuh. Geus we cukup 15 menit beres baik maksimal ya. 15 sampai 20 menit. Naon mah gini da ilala teuing mah da sarare ieu gitu. Sare. Mantakna ya, timbul ketenangan di sini. Yaitu diantaranya Pak. Pengajian tenang teu? Tenang. Mantak mun ngaji babari nunutan. Komo lamun titah maca Quran. Ya. Bapak-bapak sok tadarusan aya dia wengi. Wong tara tebus sabaraha tuh. Ibu-ibu rajin ibu. Komo teu subuh atuh udah wih ti dieu wih kajian naos eta heuaina. Dina Quran, cowe HP cager Pak. Ya. Muka Quran mah tunuhnya gitu. Mantaknya pahalanya yang Allah berikan dari satu hurufnya luar biasa 10 kebaikan. Bahkan di bulan Ramadan dalam hadis qudsi disampaikan barang siapa yang melakukan amal soleh di bulan Ramadan kata Allah berikan 10 sampai 700 kali kebaikan. Lalu bagaimana dengan saum? Maka saum itu pahalanya aku yang akan memberikan kata Allah. Berarti lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ya. Kemudian orang yang melaksanakan sunnah di bulan Ramadan, pahala yang Allah berikan sama dengan yang wajib. Dan yang wajib Allah lipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Luar biasanya, 70 kebaikan seperti yang wajib tersebut. Luar biasa di dalam Ramadan. Maka yuk sama-sama fastabiqul khairat. Karena kita itu ditugaskan oleh Allah apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir. Ciri dari orang-orang yang syukur adalah pandai berbagi dengan sesama. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i. Apa? Alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan. Ya. Menginfakkan itu dalam kondisi apa? Lapang dan kondisi sempit. Jadi tugas kita itu ketika kita memberi infak sedekah yang kita keluarkan, maka dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Atau udah can beunghar. Saya rasa kok kita nunggu jadi orang kaya, jigana belum jadi orang kaya ya. Aku mah sudah kaya, berarti saatnya berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Maka sedekahnya seperti hembusan angin. Psst.
Ibu-ibu sanu bade tajil, bes. Leungit ya jatah sanu bade tajil. Oh Bapak Ibu ya ada kegiatan butuh dana sekian, bes. Ya diwaetan. Leungit beres sadayana ya. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu kalau ada orang yang meminta uang, dikasih Pak. Minta kasih. Tapi Rasulullah SAW luar biasa. Rasulullah SAW itu kaya apa miskin? Pak, Rasulullah itu kaya atau miskin? Kayanya. Tapi Rasulullah tidurnya di pelepah daun kurma Pak. Dan jika orang dina kasur. Sampai maaf ketika bangun tidur ketinggalan ngagawang. Di dia tengah gawang Pak. Naon bahasa Sunda sini ngagawang teh Pak. Tapakan, bahasa Sunda tapakan teh. Ya. Ada tanda sini ya. Bekas apa? Bekas daun. Ya, daun kurma itu. Kurang sarua ya bekas. Kan bodas kurang maka dia. Lain bekas daun eta mah ya, bekas tibra ting sare ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hidupnya sederhana. Saya teringat bagaimana Rasulullah SAW ketika akan menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra. Memakai gaun pengantin tapi ayat tamalan. Para sahabat kaget melihat, ya Rasulullah, kenapa itu pakainya itu, pakai yang itu? Apakah perlu kami belikan? Gitu. Jangan. Rasulullah SAW jangan. Aku menunjukkan kesederhanaan hidupku kepada umatku. Jadi Rasulullah SAW itu punya kebun kurma. Pernah dengar kurma Rasul ya? Punya kurma ya. Bahkan ketika menikahi Ibunda Siti Khadijah itu berapa unta? Ada yang 100. Oh nama mun 100 unta we namanya. 100 onta, aina onta sabaraha hijina? 1 onta berapa? 30? 30 lah gitu. Mirip jeung sapi. Kalikeun kali 100 sabaraha? Berapa? 3M Pak. Ibu daek aya nu ngamahar 3M ka ibu, putri ibu. Maharna 3M. Ya. Berarti kaya atau miskin? Kaya beunghar. Ting orak eneng geus beunghar ya. Insyaallah. Tapi semuanya hartanya Rasul, akan hartanya Siti Khadijah, semuanya habis untuk perjuangan Islam. Semuanya silakan pakai untuk perjuangan Islam. Biar kami hidup sederhana saja. Ya. Tapi ketika dia punya harta, mau di rumahna aya gandum, sakarung gandum, aya nu minta dan anak kelaparan, kasihkan teh gandumnya, dikasihkan. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengganjal perutnya pakai apa? Batu. Sehingga orang, paganjal isuk-isuk ganjal naon? Beteung make naon? Bala-bala jeung roti, salah orang mah. Rasul mah ngaganyana teh ku batu. Bala-bala ieu mah nyerot. Ya. Tuh eta beda yang jeung Rasul teh ya. Maka jadilah orang yang berbagi, orang yang memberikan makan, orang yang berbuka puasa, pahalanya seperti orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang saum tersebut. Itu kata Rasul. Luar biasa. Maka yuk kita sama-sama untuk berbagi dengan sesama. Di sini kalau ada rame takjil, yuk kita sama-sama ya untuk dukung ya program berbuka ya. Yuk kita berbuat yang besar mungkin belum, mulailah dari yang terkecil dan mulai saat ini. Jadi tadi apa? 5 tanda syukur itu 1 tidak merasa memiliki ya, hanya tertitipi. 2 tidak iri dan som. 3 tidak bersedih dan berkeluh kesah. Yang keempat dia rajin beribadah. Yang kelima rajin berbagi. Ya, itulah
ciri dari orang yang syukur. Ketika ada kelimanya dalam diri kita, berarti kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Ketika belum, yuk kita sama-sama untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan Tuhanmu telah memaklumkanmu, jika kalian syukur terhadap nikmat Allah, maka kami yang akan menambah nikmat itu. Dan ketika kamu kufur terhadap Allah, pasti azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas pengurangannya. Kita sama tutup dengan doa kita majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saninten buah saninten di para patan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kala patan. Buah dadap, buah delima, buah duren, buah korma, itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.